Halo Sobat Kampus Bola, selamat datang di rangkuman berita olahraga terkini. Hari ini kita akan membahas berbagai topik hangat seputar dunia sepak bola Asia Tenggara. Mulai dari sorotan terhadap harga diri Vietnam yang tetap diragukan meski berhasil menumbangkan timnas Indonesia, hingga kabar mengejutkan dari Thailand tentang ketegasan Erick Thohir. Jangan lewatkan pula informasi mengenai ancaman Kamboja terhadap Malaysia di tengah isu pengaturan skor pada Piala AFF 2024. Mari kita mulai. Vietnam tak ditakuti meski berhasil mengalahkan Indonesia di ASEAN Cup 2024. Tak ditakuti lawan walau dianggap raksasa Asia Tenggara. Timnas Vietnam memang diakui sebagai raksasa Asia Tenggara, tapi harga diri mereka tetap dipandang rendah oleh lawannya. Seperti yang terjadi di ASEAN Cup 2024, mengalahkan timnas Indonesia nyatanya tak membuat Vietnam ditakuti di ajang ini. Ya, Vietnam berhasil memutus rekor buruk kala bersua Indonesia di tahun 2024, mereka akhirnya berhasil meraih kemenangan. Bertanding di kandang sendiri, di Stadion Vietri pada Minggu 15 Desember, Vietnam menang tipis 1-0 atas Indonesia. Gol sematawayang Nguyen Quang Hai membuat publik negeri Naga Biru senang bukan kepalang, seperti baru saja memenangi trofi juara. Namun pada kenyataannya, kemenangan atas Indonesia itu tak lantas membuat Vietnam ditakuti lawannya di ASEAN Cup 2024 ini. Hal itu disampaikan oleh winger Filipina Alex Moniz secara blak-blakan menyebut timnya sama sekali tidak takut dengan Vietnam. Filipina menjadi lawan selanjutnya Vietnam dalam lanjutan fase Grup ASEAN Cup 2024 dan pertandingan digelar pada Rabu 20 Desember mendatang. Berstatus sebagai tuan rumah, Filipina sama sekali tidak takut menghadapi Vietnam yang diklaim sebagai raksasa Asia Tenggara itu. Katanya, kami meraih 2 poin di 2 pertandingan pertama, tapi kami masih memiliki banyak kekuatan tersisa di turnamen ini. Kami menghormati Vietnam, mereka adalah raksasa di Asia Tenggara, kandidat yang cemerlang tahun ini, namun kami tidak takut. Filipina keluar untuk berjuang untuk memenangkan 3 poin, kata Alex Moniz seperti dikutip dari thetau247.vn. Sepakat dengan perkataan pemainnya, Albert Capelas selaku pelatih timnas Filipina justru sangat menantikan laga melawan Vietnam. Pertandingan ini dianggap sebagai kesempatan Filipina menunjukkan kekuatan mereka melawan tim yang dianggap kuat seperti Vietnam. Berbekal hasil imbang melawan Laos, keuntungan bermain di kandang sendiri membuat Albert Capelas optimistis mengalahkan Vietnam. Kita harus mengalahkan mereka, pertandingan besok adalah kesempatan besar untuk membuktikan kekuatan kita melawan lawan yang kuat. Kami bekerja keras dan ingin mencapai level yang sama dengan Vietnam di masa depan. Saya berharap para pemain bisa fit dan memberikan 100% usahanya. Saya tahu mereka hanya bermain imbang di kandang Laos sehingga akan sulit menampilkan performa terbaiknya. Tapi Vietnam juga lelah, jadi tidak ada pihak yang diuntungkan. Demikian dikatakan Albert Capelas. Vietnam saat ini memimpin klasemen sementara dengan raihan 6 poin, sementara Filipina di peringkat ketiga dengan 2 poin. Timnas Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan raihan 4 poin. Skuad Garuda baru akan bertanding akhir pekan ini melawan Filipina pada Sabtu 21 Desember 2024. Waspada aksi curang timnas Vietnam yang bisa bikin timnas Indonesia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Lantas apa aksi curang yang dimaksud? Ya, skuad Golden Star Warriors julukan timnas Vietnam saat ini duduk di puncak klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan 6 angka. Hasil dari 2 pertandingan mengekor di posisi 2 ada timnas Indonesia dengan 4 angka setelah melewati 3 pertandingan. Lanjut ke posisi 3 ada Filipina dengan 2 angka setelah menjalani 2 pertandingan. Kemudian di posisi keempat ada Laos dengan 2 angka usai melewati 3 pertandingan. Terakhir di posisi juru kunci ada Myanmar dengan 1 poin setelah menjalani 2 pertandingan. Melihat klasemen di atas, timnas Vietnam dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF 2024 jika menang atas Filipina di laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024 yang akan dilangsungkan pada Rabu 18 Desember 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Koleksi 9 angka yang disabet timnas Vietnam sudah menjamin skuad asuhan Kim Sang-sik finish sebagai juara Grup B. Di saat timnas Vietnam tandang ke markas Filipina, Myanmar menjamu Laos. Ada potensi Myanmar memenangkan pertandingan jika melihat performa mereka saat bermain 1-1 dengan tuan rumah Filipina. Jika Myanmar menang atas Laos dan Vietnam menumbangkan Filipina,
skuad Golden Star Warriors bisa saja melancarkan aksi licik mereka untuk menenggelamkan timnas Indonesia. Aksi licik yang dimaksud adalah Vietnam bisa menurunkan para pemain pelapis saat menjamu Myanmar di matchday pamungkas Grup B pada Sabtu 21 Desember. Strategi menurunkan pemain pelapis bisa saja membuat Vietnam kalah telak dari Myanmar. Di saat bersamaan, semifinal, semisal timnas Indonesia menang tipis atas Filipina. Andai kondisi ini terjadi, timnas Indonesia dan Myanmar akan sama-sama mengemas 7 angka. Siapa tim yang menempati posisi lebih baik juga akan ditentukan selisih gol. Agar potensi main mata tak terjadi, harapannya hasil laga Filipina versus Vietnam dan Myanmar versus Laos berakhir imbang. Media Thailand Thairat kaget Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Shin Tae-yong jangan banyak mengeluh soal jadwal Piala AFF 2024. Ya, seperti diketahui, Piala AFF 2024 memang banyak mengalami pembaruan. Selain namanya yang berubah menjadi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, format fase grup juga berubah menjadi kandang dan tandang, terhitung sejak 2018 lalu. Hal ini membuat jadwal pertandingannya sangat padat menjadi jauh lebih melelahkan. Shin Tae-yong menyebut padatnya jadwal Piala AFF 2024 sama saja membunuh pemain. Hal itu karena para pemain dan ofisial kelelahan sehingga tidak dapat menampilkan performa optimal. Sebagai seorang manajer, saya masih merasa sangat lelah dan letih. Saya tidak dapat membayangkan betapa lelahnya para pemain. Para pemain mengeluh dan mengatakan ada begitu banyak kelelahan pada otot mereka. Ini sangat sulit, kata Shin Tae-yong pada konferensi pers usai laga melawan Vietnam pada Minggu kemarin. Akan tetapi keluhan Shin Tae-yong ini ditanggapi tegas Erick Thohir. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu memperingatkan Shin Tae-yong untuk tidak banyak mengeluh karena jadwal padat dan jarak yang jauh adalah resiko sejak awal diselenggarakannya turnamen ini. Setiap bentuk kompetisi itu melelahkan, karena itu saya tidak memaksa liga untuk berhenti. Kami fokus pada pemain muda saja. Sungguh setiap bentuk kompetisi itu melelahkan, bukan? Kata Erick Thohir. Saya berharap apapun yang sudah kami programkan, semua komitmen, jangan banyak bicara, jangan banyak mengeluh, dan fokus saja. Kami fokus di program yang kami sudah sepakati. Program PSSI baik, pelatihnya pun baik. Usut punya usut, respon Erick Thohir atas keluhan Shin Tae-yong ini menuai sorotan dari media Thailand, yaitu Thairat. Mereka tidak percaya dengan respon Ketua Umum PSSI yang begitu tegas terhadap pelatihnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mematahkan semangat Shin Tae-yong untuk berhenti mengeluh saat format Piala AFF 2024 yang menggunakan sistem kandang tandang. Tulis Thairat dikutip dari El Quezon pada Rabu 18 Desember 2024. Dan digoyang isu pengaturan skor, Kamboja ancam Malaysia di Piala AFF. Wah. Timnas Kamboja memberikan ancaman kepada Malaysia dalam klasemen Grup A Piala AFF 2024 atau ASEAN Championship kendati tengah diguncang isu pengaturan skor. Isu pengaturan skor itu muncul menjelang laga ketiga Kamboja melawan Timor Leste di Piala AFF 2024. Pertandingan yang diduga terdapat match fixing ataupun pengaturan skor adalah partai kedua melawan Singapura. Dalam pertandingan di Stadion Nasional Singapura itu, Kamboja kalah 1-2 karena blunder kiper Ferik Dara. Akan tetapi, gol-gol Singapura karena blunder Dara terbilang aneh. Karena gol-gol itu dianggap tidak biasa, Federasi Sepak Bola Kamboja melakukan penyelidikan. Presiden FFC, Sao Solka pun meminta untuk pihak berwenang mengusut insiden ini untuk menghapus kecurigaan adanya match fixing. Mengingat insiden yang terjadi dan tampaknya tidak biasa terjadi di pertandingan-pertandingan sebelumnya, maka Federasi Sepak Bola Kamboja bekerja sama dengan pihak berwenang akan melakukan penyelidikan atas kasus ini demi menghapus semua kecurigaan. Kepada para pejabat dan pemain yang jujur dan tidak terlibat, tidak perlu khawatir dengan integritas mereka, kata Sausolka. Saat melawan Timor Leste, Ferik Dara menjadi pemain cadangan, giliran Red Lee Heng menjadi starter di bawah Mistar. Kendati diguncang isu pengaturan skor, Kamboja bisa menang 2-1 atas Timor Leste. Gol-gol Kamboja dicetak Sorotana dan juga Soknerhaf, sedangkan gol Timor Leste dilesakkan oleh João Pedro. Kemenangan atas Timor Leste membuka peluang Kamboja lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Kamboja kini mengoleksi 4 poin dan menempati peringkat ketiga Grup A menggusur Malaysia. Kamboja dan Malaysia sama-sama memiliki 4 poin serta menyisakan 1 pertandingan. Pada pertandingan terakhir yang menjadi laga penentuan, Kamboja akan melawan Thailand, sedangkan Malaysia bentrok dengan Singapura. Nah, demikianlah rangkuman berita olahraga hari ini. Situasi Piala AFF 2024 semakin menarik dengan berbagai drama yang terjadi di dalam dan luar lapangan. Tetap ikuti berita-berita terkini untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di rangkuman berikutnya.